Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini di sini kita akan melakukan proses coaching ya Bu Ari ya. Di sini saya Yayu sebagai pengamat, kemudian Bu Ari sebagai coach dan Pak Agus sebagai coachee ya. Sebelum saya melakukan pengamatan proses coaching pada pagi hari ini, pada siang hari ini, saya akan membacakan rubrik ya, rubrik yang untuk penilaian proses coaching. Yang akan dinilai itu adalah mendengarkan aktif, kemudian terdapat pertanyaan berbobot dan memberdayakan coachee. Ya, di situ ketika nanti Bu Ari ingin mendapatkan nilai yang sempurna, nilai yang bagus, berarti Bu Ari harus bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi serta dapat menangkap emosi coachee ya untuk poin mendengar aktif. Kemudian untuk poin pertanyaan berbobot, Bu Ari selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Kemudian selanjutnya memberdayakan coachee, Bu Ari membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coachee pada saat diminta saran berbagi pengalaman seperti itu. Untuk di sini Bu Ari paham ya? Oke. Selanjutnya di sini saya pengen bertanya kepada Bu Ari, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada proses coaching pada siang hari ini? Pada siang hari ini saya akan kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah keterampilan membangun dasar proses coaching, membangun hubungan baik, berkomunikasi dan memfasilitasi pembelajaran. Baik, dari keempat keterampilan tadi bisa Bu Ari sebutkan secara spesifik yang ingin diobservasi. Yang ingin saya observasi adalah keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Oh, okay. Keterampilan memfasilitasi pembelajaran, okay. Kemudian Bu Ari bisa dijelaskan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Ari inginkan. Saya mampu mendorong coachee untuk menemukan solusinya sendiri Bu dalam menyelesaikan permasalahan yang beliau permasalahan yang ada. Oh, baik ya Bu. Untuk selanjutnya kita lakukan proses coaching. Cut-nya. Cut. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Monggo Pak Agus, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu. Kabar saya baik, tapi ya ada yang kurang baik sih. Oh begitu. Iya. Dalam hal apa nih Pak kok tumben kurang baik? Ya kali ini ya pertama saya bersilaturahim dengan Ibu ya. Yang kedua itu saya mau menyampaikan satu permasalahan yang kaitannya dengan kegiatan pembelajaran saya di sekolah Ibu. Oh nggih. Lah memangnya ada apa kok? Ada masalah sepertinya kok darurat sekali Pak. Ya begini Bu, saya tuh akhirnya berpikir mau berkonsultasi sama Bu Ari ya, terkait dengan permasalahan saya dengan melihat tingkah laku salah satu murid saya di sekolah Ibu. Oh. Bentar Bapak, tingkah laku muridnya kenapa Pak kok? Gimana ya? Ya namanya di sekolah itu kan orang itu kan bertingkah laku diminta kan normatif, menunjukkan budaya-budaya positif di sekolah, termasuk salah satunya disiplin, yaitu siswa tidak bolos seperti itu. Di sini saya mau berkonsultasi dengan salah satu nama murid saya Bu, ya, namanya sih anak laki-laki ya, Albi. Oh, namanya Albi. Itu kebetulan dia itu salah satu dari putra guru di sekolah saya. Oh. Itu masalahnya. Iya, seperti Pak itu. Terus harapan Pak Agus apa ini dengan bertemu dengan saya hari ini, di pertemuan kita hari ini, harapan Pak Agus apa? Harapan saya ya sekiranya saya bisa menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah siswa saya tadi yang terkait ya ketidakdisiplinannya, kebolosannya, bahkan yang menjadi masalah kan mengajak temannya bolos itu loh Bu. Sampai padahal anak dari salah satu
guru di sekolah seperti itu. Ya harapan saya menemukan solusi yang terbaik, intinya seperti itu. Oh ya, semoga Pak ya nanti Yeah. kita bisa menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan Pak Agus berkaitan dengan Albi Iya. yang notabene salah satu anak-anak dari rekan Pak Agus, tapi bertingkah laku tidak normatif, Iya, Pak, kurang seperti tidak normatif itu, Bu. membolos, nggih. Bahkan mengajak temannya membolos. Iya, mengajak temannya Nggih. itu. Nah, untuk bicara tentang skala nih Pak nggih, skala angka 1 sampai 10 itu untuk sikap Albi itu di mata Bapak berada di skala berapa itu Pak? Ya kalau hitungannya 1 sampai 10 nilai terbaik itu dia pada posisi 4, Bu. 4 Pak. 4 karena ya konteksnya itu bukan merugikan dirinya tapi sudah memobilisasi teman gitu loh. Itu bagi saya itu nilai yang tidak normatif untuk dicapai itu. Nah, apa harapan Pak Agus? Solusinya kira-kira begini Pak, selama ini yang sudah Bapak terapkan, kenapa kok mungkin kejadian itu tidak hanya 1-2 kali terulang Pak? Iya. Nah, apakah sudah ada solusi yang sudah Bapak terapkan selama ini Pak? Ya begini Bu ya, sebenarnya kan langkah tepatnya itu saya itu harus menegur siswanya sebenarnya ya dari permasalahan ini. Tapi langkah yang telah saya ambil itu saya juga telah berdiskusi dengan wali kelasnya, intinya seperti itu. Dengan wali kelasnya, kemudian saya juga dapat info dari guru yang mengajar di kelas itu. Rekan-rekan guru saya ternyata kan masalahnya sama. Terus saya juga pernah bilang sama guru bimbingan dan konselingnya. Tapi itu belum ada perubahan pada tingkah laku anak itu, Ibu. Seperti itu permasalahannya. Jadi gini ya Pak, bisa saya ini Bapak sudah berdiskusi dengan wali kelas, Iya. sudah berdiskusi dengan guru BK-nya, Iya. dan bahkan ada info dari guru lain yang Iya. mungkin senasib Pak G. Iya. Ketika jam pelajaran beliau, si anak juga membolos. Terus begini Pak, hambatannya apa Pak selama ini? Kenapa Ya. kok itu belum tercapai gitu? Ya mungkin hambatan saya itu satu ya, saya belum secara langsung menegur siswanya, bahkan belum ngomong sama orang tuanya. Karena saya di sini kan bapaknya itu kan senior di sekolah. Iya. Jadi ketika saya menyampaikan langsung secara pribadi itu yang menjadi tidak keenakan saya itu kan nanti ada perasaan tidak percayanya kepada saya. Perasaan tidak enaknya nanti menjadi hubungan saya dalam bersosialisasi setiap harinya itu dengan beliaunya, bapaknya itu nanti menjadi beda gitu Bu. Permasalahannya saya itu seperti itu. Jadi takut gini ya Pak, takut menimbulkan masalah baru Iya, Pak. dari ya, nggih. sudah ada masalah menimbulkan masalah lagi lah itu seperti itu. Malah jadi nantinya Pak Agus hubungannya renggang dengan Iya, rekannya itu. Problemnya seperti itu. Dari cerita tadi Pak, kira-kira Bapak punya rencana apa ini? Rencana aksi apa yang akan dilaksanakan? Terus untuk apa namanya, untuk menyelesaikan masalah itu Pak? Coba Pak. Ya sebenarnya saya itu cara tepatnya memang menegur anaknya. Nggih. Tapi saya perlu cara yang lebih elegan. Nggih. Kemudian saya terpikir itu Bu, berhubung bapaknya itu mempunyai kedekatan dengan rekan guru yang teman saya. Itu saya mempunyai rencana yang lebih elegan lagi, menurut saya ada semacam penyambung lidahnya bahwa ya Pak Widodo itu kan nanti senior di sekolah dan dipercaya oleh bapaknya itu, bapaknya Albi. Nah itu saya pengennya, saya itu berencana berkomunikasi dulu sama Pak Widodo itu. Sehingga Pak Widodo sebagai figur yang dihormati oleh Pak Yudi itu malah dianut oleh bapaknya Albi itu akan dipercaya, ya dipercaya oleh bapaknya itu. Sehingga memberikan semacam masukan kepada bapaknya Albi itu bahwa apa yang saya sampaikan itu benar. Yang kedua,
rencana saya berhubung problemnya itu kok juga tidak hanya pada pelajaran saya rencananya ya dengan guru-guru yang mempunyai rasa kegundahan masalah tersebut ya kami akan rencananya saya akan bersama mereka duduk bersama, tapi setelah Pak Widodo itu menyampaikan kepada bapaknya Albi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman seperti itu. Lah dari hal tersebut baru saya bisa melaksanakan duduk bersama dalam skala yang lebih besar dengan guru-guru yang bermasalah, dengan guru senior tersebut, dengan Albi, dengan bapaknya. Itu rencananya adalah langkah terakhir setelah apa ya tercapai kesepahaman ya bapaknya Albi dengan guru senior tadi sehingga bisa memberikan ya kenyamanan pada bapaknya Albi bahwa apa yang menjadi permasalahan saya beserta guru-guru itu adalah hal yang benar. Karena masalahnya gini Bu, yang namanya anak guru kan harapannya malah menjadi aset sekolah. Ya, tujuannya seperti itu. Dia adalah aset sekolah. Yang kedua, mempunyai harapan yang sangat tulus pada diri saya bahwa anak tersebut itu malah nanti menjadi sebuah panutan yang baik, bukan panutan ya, bukan contoh-contoh yang bersifat destruktif atau yang negatif untuk sekolah. Itu sebenarnya ya harapan saya itu jauh seperti itu ya, menjaga citra sekolah, citra seorang guru dan citra anak, ininya seperti itu Bu. Oh iya, bagus sekali itu idenya Pak. Tadi ada 3 Pak ya. Pertama, Pak Agus rencananya mau berkomunikasi dengan Pak Widodo. Iya, ya. seniornya Pak itu. Widodo senior dan itu dianggap intinya apa ya Pak ya? Kalau Orang yang ayahnya dipercaya. Albi itu nggih manut, hormat Pak Hormat, nggih, iya. hormat sama Pak Widodo itu. Dengan harapan Pak Agus curhat nanti masalah tersebut, Pak Widodo bisa menyampaikan ke Iya. ayahnya Albi, tidak salah paham Pak nggih. Iya. Yang kedua, setelah proses itu terjadi, Pak Agus akan mengajak duduk bersama dengan guru-guru yang mungkin ketika pelajaran mereka si Albi juga membolos Pak nggih. Iya, betul seperti itu. Terus yang ketiga akan mengadakan duduk bersama lagi tapi dengan skala yang lebih besar Iya. Pak nggih. Menghadirkan Albi, menghadirkan Pak Widodo khususnya itu dan ayah Albi Ayahnya. serta guru-guru yang itu Pak ya. Iya, seperti itu. Itu bagus sekali Pak. Iya. Terus gini Pak, berarti begini ya, Pak Agus butuh dukungan yang bagaimana Pak, ini dari pihak mana saja, dukungan dalam bentuk apa saja, harapan Pak Agus itu? Di sini ya, saya memang berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain yang bermasalah seperti itu. Dengan permasalahan yang ada kan menjadi sebuah satu hal yang jelas. Dengan ternyata permasalahannya kan tidak hanya pada saya. Jadi tidak ada mispersepsi terhadap saya atau tendensius apa-apa terhadap saya. Jadi kolaborasi saya dengan guru BK, kolaborasi dengan wali kelas, dan kolaborasi dengan guru serta tadi guru senior itu harapannya akan menemukan sebuah titik temu yang baik ya, sehingga penyelesaian terhadap permasalahan anak itu menjadi anak yang lebih baik di sekolah ini. Seperti itu. Iya. Jadi butuh dukungan dan kolaborasi yang ini ya Pak ya. Terus kira-kira rencananya mau dilaksanakan kapan itu Pak? Berhubung hari ini Senin, saya besok akan komunikasi dengan Pak Widodo itu sekaligus guru seniornya, kemungkinan ya Rabunya Bu. Hari Ya, Rabu. karena saya pengen secepatnya permasalahan ini itu tidak menjadi permasalahan yang berlarut dan berakhir dengan prestasi yang jelek pada anak itu, intinya seperti itu. Iya Pak. Jadi akan dilaksanakan hari Rabu. Hari Rabunya rencananya. Untuk rencana pertama yang bertemu dengan Pak Widodo itu. Berarti intinya kita sudah ada gambaran solusi Pak Sudah. berkaitan dengan permasalahan Pak Agus. Terus bagaimana perasaan Pak Agus sekarang? Ya, berhubung saya mencari solusi yang bersifat solutif, kayaknya cara ini itu cara yang elegan menurut saya menjadi lebih tenang. Ya, tinggal pada tataran pelaksanaan eksekusi kegiatan saya itu, langkah saya. Ya,
Seperti itu, Bu. Oh, iya. Berarti alhamdulillah Pak G mending lega daripada ketika Pak Agus datang ke ruangan tadi bingung saya sekali tadi itu. pertama. Iya. Selanjutnya nih Pak Nun Sewu, bagaimana komitmen Pak Agus ini berkaitan dengan rencana aksi tadi? Ya gini ya, saya mempunyai komitmen bahwa pelaksanaan hal itu akan segera saya eksekusikan, ya. Kemudian dengan harapan ada perubahan pada anak tersebut, bisa segera lah ya, segera menjadi siswa yang lebih baik. Kemudian saya akan berkomunikasi lagi dengan ibu, ya melaporkan sebenarnya rencana aksi saya itu apakah berhasil atau belum, seperti itu. Oh iya, berarti nantinya kita bisa berkomunikasi lagi Pak untuk saya melihat progres dari programnya Pak Agus ini, terus perubahan bagaimana nanti albinya, terus dari rencana-rencana aksinya Pak Agus gitu. Gini Pak, saya rasa cukup Pak G. Sudah cukup apa masih kurang ini? Saya rasa sudah cukup, karena saya terus terang aja ada ajakan dari rekan guru lain untuk mendiskusikan masalah kesiswaan yang lainnya, Ibu. Oh iya. Saya ucapkan terima kasih Bu ya atas waktu yang diberikan pada saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon pamit Ibu. Nggih, monggo Bapak. Ari sudah melaksanakan proses coaching ya. Di sini saya akan menanyakan apa yang sudah Bu Ari lakukan pada saat proses coaching tadi dan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Ari inginkan. Oh iya. Saya tadi sudah mampu mendorong Koci untuk menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dihadapi, yaitu permasalahan tentang murid beliau yang latar belakangnya anak salah satu guru di situ, tapi bersikap atau bertingkah laku tidak baik. Dia suka membolos, bahkan mengajak rekannya itu untuk membolos pada jam pelajaran. Kemudian dari Koci sendiri sudah menemukan solusinya, yaitu akan melakukan rencana aksi, yaitu 3 rencana aksi. Yang pertama, beliau akan berkomunikasi dengan senior guru di situ yang dianggap dekat dengan ayah Albi, dan ayah Albi itu hormat dengan senior tersebut dengan harapan bisa menjadi penyambung lidah. Yang kedua, akan duduk bersama dengan guru, yaitu guru-guru mata pelajaran yang ada di situ, yang ketika pelajaran mereka itu si Albi juga membolos, jadi ada latar belakang permasalahan yang sama. Dan yang ketiga, rencana aksinya adalah akan duduk bersama dengan skala yang besar, yaitu menghadirkan ayah Albi, guru yang mempunyai masalah yang sama, serta dengan Pak Widodo yang merupakan senior dari guru-guru di sekolah tersebut, dan itu akan dilaksanakan 1 minggu ke depan. Baik, baik Bu Ari. Selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan? Dari hasil coaching yang baru saja dilakukan, saya ingin mengembangkan keterampilan membangun hubungan baik dan memfasilitasi pembelajaran. Baik, di sini saya akan membacakan ya atau menyampaikan kesimpulan dari proses coaching yang terjadi pada siang hari ini, di mana Bu Ari sebagai coach pada proses coaching sudah berjalan baik ya, tanpa adanya hambatan. Kemudian coach juga sudah menyampaikan proses coaching ini dengan alur cerita dengan baik, yang di dalamnya terdapat tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, tanggung jawab, dan komitmen ya. Di dalam alur cerita itu berarti Bu Ari itu sudah masuk ke dalam penilaian pada rubrik pertanyaan berbobot ya. Bu Ari selalu mengajukan pertanyaan terbuka yang berasal dari mendengarkan, sehingga si coach itu bisa dengan bercerita Bu Ari bisa menemukan kata kunci, kemudian
si coach juga bisa menceritakan permasalahan tadi tentang Albi yang tentang kedisiplinan, dan karena masalahnya adalah si Albi ini anak dari guru senior yang ada di sekolah. Kemudian si coach juga berhasil menemukan solusi yang berasal dari coach sendiri. Nah, Bu Ari juga sudah masuk kriteria mendengarkan aktif, yaitu Bu Ari tadi tidak melakukan judgement, kemudian asumsi dan asosiasi serta dapat menangkap emosi coach. Kemudian Bu Ari juga sudah memberdayakan coach, tadi dibuktikan dengan si coach menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian selain itu si coach atau Bu Ari juga sudah melakukan kehadiran penuh, itu bisa dibuktikan dengan tadi Bu Ari sudah melakukan tatapan dengan coach, kemudian juga menunjukkan rasa empati, dan selama proses coaching Bu Ari tidak melakukan kegiatan lain. Kemudian si Bu Ari atau sebagai coach sudah bisa membuat coach menemukan solusi dari permasalahannya sendiri yang diciptakan oleh si coach sendiri. Demikian proses pengamatan coaching pada siang hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.